Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dengan NRP 16 2022 030. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu kesempatan nyata bagi entrepreneurship dengan pengumpulan tugas yaitu untuk etika prof- profesi etika profesi dan kewirausahaan. Nah, ide apa sih yang dipilih oleh saya itu? Ide yang dipilih oleh saya tuh yaitu sebuah event lari yang dimana mengumpulkan banyak tenan, banyak hadiah, banyak pelari bahkan untuk mengikuti event lari tersebut, yang mana membuat orang tertarik mengikuti acara lari tersebut dengan banyak eh, banyak kayak seperti berapa kilometernya hingga maraton. Terus apa sih dipilih? eh, Ide apa sih yang dipilih? Yaitu ada tiga, yaitu dari kepentingan pribadi, tujuan dan juga kemampuan. Nah, untuk kepentingan pribadi ini kan karena emang event lari ini tuh hobi saya juga, jadi saya eh, tertarik gitu membuat acara event lari yang di yang sekarang lagi booming-boomingnya dapat menarik orang untuk mengikuti event yang saya buat ini, dan juga mungkin saya akan buat tenan-tenan eh, yang berisikan sponsor atau yang bekerja sama hingga membuat tenan dan banyak orang-orang datang beli dan mungkin eh, melakukan ya mungkin sedikit kayak sosial media posting, jadi event ini tuh bakal berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk tujuannya ya menciptakan sosial yang positif gitu. Jadi orang-orang tuh banyak yang suka lari, bukan cuma dari kayak apa ya, kayak cuman iseng-iseng doang itu ikut event lari, tahu-taunya jadi kesananya jadi suka. Terus ini juga sarana gitu bagi pelari untuk mengikuti event ini yang mengubah hobinya itu menjadi sebuah gerakan yang menginspirasi orang lain untuk hidup tetap sehat. Terus banyak juga kan sekarang komunitas yang ikut, mungkin jadi lebih ramai lagi supaya jadi kuat dan saling mendukung. Serta ini tuh manfaatnya bukan kepada masyarakat saja, eh, banyak gitu orang-orang yang ingin ikut dengan event-event seru seperti ini. Dan rata-rata event di Indonesia itu lumayan banyak, besar, dan juga yang pasti berhasil. Eh, ya, berhasil. Terus untuk kemampuannya, nah, dikarenakan saya sudah pernah mengikuti event lari tersebut, tapi saya belum pernah menjadi panitia, mungkin saya tahu bagaimana eh, proses awal hingga akhir dari pembuatan si event lari tersebut. Bagaimana mengambil respect atau kayak isi-isi buat event larinya berupa bib. Nah, terus di hari hanya bagaimana, terus banyak keluh kesahnya harus bagaimana, dan acaranya harus terstruktur dengan baik. Nah, terus di sini juga kemampuannya mungkin bisa menyatukan banyaknya komunitas pelari di Indonesia ini untuk ikut ke event berikut. Nah, nomor tiga ini faktor kesempatan nyata. Nah, kebetulan aktivitas yang saya suka ini tuh kan olahraga ya, berolahraga atau lari. Kebetulan aktivitas ini tuh udah jadi kebiasaan saya di pagi hari itu berlari maupun sore hari maupun malam hari.
Selanjutnya yaitu produk dan proses yang paling diketahui. Eh, untuk prosesnya itu mungkin kayak dari awal, bagaimana pengambilan respek itu, pendaftaran hingga ke hari-harinya. eh, di acara event lari itu saya sudah tahu, cuman saya belum pernah melakukan survei secara langsung untuk mengikuti jadi jadi event organizer. Nah, selanjutnya apa hobi saya itu tadi sudah disebutkan bahwa saya itu hobi olahraga. Jadi saya menyalurkan olahraga ini tuh ke event lari seperti tadi. Nah, aktivitas apa sih yang Anda inginkan di waktu luang? Nah, kalau di waktu luang tuh kadang saya olahraga juga, kadang saya mencari uang, cari uang, dan ya setidaknya ada olahraga lah. Terus apa tujuan Anda membuat bisnis ketergantungan, kebiasaan, dan keuntungan? Nah, tujuan bisnis tadi saya tuh kan event lari. Sebenarnya ketergantungannya dengan hobi itu adalah ya. Terus kebebasan, memberikan kebebasan kepada semua komunitas juga. Terus keuntungan mungkin di sini saya nggak tidak mencari keuntungan secara langsung karena ya finansial itu hanya dianggap sebagai hasil dan keberhasilan di sini, bukan tujuan utama saya melakukan event. Tapi kalau emang untung ya alhamdulillah. Terus dari tadi 1 sampai 4 ini mana yang sesuai dengan poin 5. Nah, berdasarkan poin 1 sampai 4, mana yang sesuai dengan poin 5 itu, eh, nah tujuan saya tuh ya itu tadi, penyelenggara event olahraga yang berfokus pada komunitas dan dampak sosial atau community and impact driven event organizer dengan spesialis awal pada olahraga lari gitu. Nah, selanjutnya apakah dapat dilaksanakan? Nah, kemungkinan karena event lari ini sangat besar ya, ide bisnis ini tuh dapat dilakukan, terutama jika jika mulainya dengan ya dengan pendekatannya bertahap gitu, jangan jangan langsung tiba-tiba buat. Nah, terdapat juga tantangan yang harus dilalui untuk acara lari seperti ini tuh, yaitu memerlukan modal yang cukup besar, vendor, biaya perizinan, dan juga promosi. Ya, dan banyak lagi berupa kayak manajemen proyeknya, negosiasi, dan pengurus untuk relokasi perizinannya. Nah, potensialnya dapat tumbuh dan menguntungkan. Untuk ide bisnis ini tuh emang memiliki potensi yang sangat besar gitu kan, untuk tumbuh dan menjadi bisnis yang berkelanjutan. Apalagi kan event ini tuh yang mungkin ya kalau emang ini berhasil mungkin dari tahun ke tahun tuh ada event lari yang mungkin yang saya berlanjutan ini. Nah, ide bisnis itu emang berpotensi sangat besar dan tumbuh menjadi bisnis yang berkelanjutan, tidak hanya dari segi keuntungan finansial, tapi juga dari segi dampak. Nah, dampak yang disebutkan tuh ya kayak sosialisasi dari komunitas ke komunitas, dari event ke komunitas juga banyak gitu. Jadi nggak cuma di kalangan anak muda zaman sekarang, bahkan orang tua pun ada yang mengikuti, anak muda, terus si anak-anak kecil mungkin ada yang mengada. Nah, bisnis ini juga sangat menguntungkan ya. Apalagi kalau emang banyak yang mengikuti, banyak vendor, banyak sponsor. Nah, juga sumber pendapatan utama itu datangnya ada 2 hal, yaitu dari biaya pendaftaran yang tadi disebutkan pertama, dan juga dana dari si sponsor tersebut. Eh, mungkin dari yang ide yang saya pilih itu yaitu
itu tadi membuat event olahraga berupa lari seperti fun run 5K, 10K, half marathon dan juga maraton yang membuat orang itu mengikut banyak gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang di 2025. Mungkin sekian penjelasan kesempatan nyata bagi entrepreneur dari saya, Gilang Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.